Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Yang saya hormati Bapak M. Khafi Juhanda, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, dan teman-teman seperjuangan saya, kelas MB3B. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep sewa, bunga, dan keuntungan. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulidia Putri dan rekan-rekan saya Dina Anggita Pane, Fadila Rahmi, dan Santa Monica. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Sewa ekonomi. Nah, sewa ekonomi dapat diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Nah, dalam ahli ekonomi mendefinisikan bahwa sewa ekonomi adalah bagian pembayaran ke atas sesuatu faktor produksi yang melebihi dari pendapatan yang diterimanya dari pilihan pekerjaan lain yang terbaik yang mungkin dilakukannya. Definisi ini mengandung pengertian yang agak berbeda dengan definisi yang telah dibuat terlebih dahulu. Sewa ekonomi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada tanah dan sewa ekonomi. Menurut Sukirno, tanah merupakan faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat diubah, yaitu jumlahnya tidak dapat ditambah atau dikurangi. Satu-satunya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki mutu dari tanah yang tersedia. Misalnya, dengan menyediakan irigasi yang baik di tanah-tanah yang digunakan untuk persawahan dan membuat proyek-proyek mencegah banjir di tanah-tanah yang sering digenangi air. Nah, sebagai akibat dari sifat penawaran tanah seperti yang dinyatakan ini, dalam analisis ekonomi, kurva penawaran tanah cenderung bersifat tidak elastis sempurna. Nah, tampak kita lihat di sini tersedia gambar kurva. Nah, dari gambar kurva ini, kurva SS menggambarkan penawaran tanah, dan penawaran tanah tersebut bersifat tidak elastis sempurna karena penawaran tanah ini tidak dapat ditambah atau dikurangi. Karena sifat penawaran yang seperti itu, besarnya sewa tanah tergantung sepenuhnya pada permintaan atas tanah tersebut. Makin tinggi permintaan, makin tinggi pula sewa tanah yang harus dibayar. Sedangkan permintaan ke atas tanah tergantung kepada sampai di mana besarnya permintaan barang-barang yang dapat dihasilkan di atas tanah tersebut. Misalnya, pada awalnya harga barang tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tapi berdasarkan produksi yang harus dicapai pada harga tersebut, keinginan petani untuk menggunakan tanah adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva D0, maka sewa tanah mencapai sebesar R0. Nah, misalkan secara mendadak, mungkin karena permintaan dari luar negeri yang bertambah besar, harga jagung mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Lebih banyak orang yang menanam jagung, maka permintaan ke atas tanah bergeser menjadi D1. Sebagai akibatnya, sewa tanah naik dari R0 menjadi R1. Nah, sekiranya keadaan yang sebaliknya yang berlaku, yaitu harga jagung sangat merosot, permintaan ke atas tanah untuk ditanami jagung akan merosot juga. Katakanlah permintaan terhadap tanah menurun dari D0 menjadi D2. Akibatnya sewa tanah akan turun dari R0 menjadi R2. Bagian B ada sewa tanah adalah suatu surplus. Nah, jadi dipandang dari sudut-sudut penawarannya, tanah adalah sangat berbeda dengan faktor produksi lainnya. Sifat penawaran tanah itu menyebabkan ahli ekonomi menganggap sewa tanah sebagai suatu surplus. Maksudnya itu, sewa tanah bukanlah suatu pembayaran untuk menjamin agar tanah dapat digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Apakah sewanya nol, atau sedikit, atau sangat tinggi, jumlah tanah yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi tetap sama banyaknya. Bagian C ada sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Setiap faktor produksi, termasuk tanah, dapat digunakan untuk berbagai kegiatan memproduksi. Tanah misalnya dapat digunakan untuk kegiatan pertanian yang dapat pula digunakan sebagai tempat mendirikan industri atau untuk daerah pemukiman.
Sebagai tempat untuk kegiatan pertanian, tanah dapat juga digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian, yaitu untuk menanam jagung, padi, atau buah-buahan. Nah, dalam pengertian yang tadi sudah lebih disempurnakan, sewa ekonomi juga dinikmati oleh faktor produksi lain yang penawarannya semakin bertambah apabila harga naik. Seperti tenaga kerja, juga akan memperoleh sewa ekonomi. Kurva QD sama dengan MRV dan SS berturut-turut menggambarkan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, dapat kita lihat di sini gambar kurvanya. Baiklah, untuk penjelasan konsep bunga akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fadila Rahmi. Kepada Fadila Rahmi dipersilakan. Modal dan tingkat bunga. Bunga adalah pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain. Tingkat bunga adalah yang dinyatakan dalam presentasi dari modal yang dipinjam, seperti misalnya 10%, 12%, atau 15%, dan bunga dinyatakan sebagai presentasi dari modal. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal lama yang lebih modern atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah asing. Tujuan analis modal dan suku bunga. 1. Faktor utama yang menentukan permintaan dana modal. 2. Faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat. 3. Teori-teori yang menerangkan penentuan suku bunga. 4. Sebab-sebabnya. Terdapat beberapa tingkat bunga nominal dan suku bunga. A. Peranan modal dalam ekonomi. Setiap perekonomian kegiatan memproduksi memerlukan barang modal. Dalam perekonomian yang sangat primitif, barang modal diperlukan. Dalam perekonomian modern, barang modal lebih diperlukan lagi. Untuk menjamin teknik produksi mengalami kemajuan dan tetap bisa bersaing dengan perusahaan lain, investasi atau penanaman modal sangat penting dan harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Investasi atau penanaman modal adalah pengeluaran sektor perusahaan untuk membeli atau memperoleh barang-barang modal yang lebih modern atau untuk menggantikan barang-barang modal lama yang sudah usia. B. Produktivitas modal. Permintaan dana modal yang akan digunakan untuk investasi tergantung kepada produktivitas dari dana modal tersebut. Dengan demikian, seperti juga dengan tenaga kerja, faktor yang terutama yang menentukan permintaan ke atas dan modal adalah produktivitasnya. Produktivitas dari modal dihitung dengan cara menentukan besarnya pendapatan rata-rata tahunan neto, yaitu setelah dikurangi dengan penyusutan modal yang digunakan, dan dinyatakan sebagai persentase dari modal yang ditanamkan. C. Menentukan tingkat pengembalian modal. Apabila sesuatu barang modal dapat digunakan dan memberikan pendapat selama beberapa tahun, tingkat pengembalian modal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai investasi X1, X2, X3A, di mana nilai investasi menunjukkan besarnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mewujudkan suatu barang modal tertentu. Misalnya, barang modal itu adalah pabrik tenun. Dalam persamaan ini, dimisalkan seluruh investasi dilakukan dalam 1 tahun pertama. Seterusnya, X1, X2, X3, X adalah pendapatan bersih, yaitu hasil penjualan pada tahun 1, 2, 3 setelah dikurangi oleh biaya produksi dan biaya operasi. Perusahaan tersebut di dalam tahun-tahun yang bersamaan, umur ekonomi barang modal itu adalah N, dan A nilai barang modal itu pada akhir tahun. N nilai R yang dinyatakan dalam persen adalah tingkat pengembalian modal perusahaan tersebut. Perusahaan akan dapat mengetahui bila investasi yang dilakukannya, dan di samping itu dapat meramalkan X1, X2, X3, X dan A. Dengan demikian, nilai R dapat dihitung ia dinyatakan sebagai persentase dari nilai investasi. D. Permintaan terhadap dana modal. Berbagai jenis investasi mempunyai pengembalian modal yang berbeda. Ada yang tingkat pengembalian modalnya tinggi dan ada pula tingkat pengembalian modalnya rendah.
Apabila para pengusaha mengetahui sepenuhnya berbagai kemungkinan untuk melakukan investasi, mereka akan mendahulukan investasi yang tingkat pengembalian modalnya tinggi. Baru setelah proyek tersebut dilaksanakan, mereka akan mengembangkan proyek yang tingkat pengembalian modalnya lebih rendah. Dengan demikian, secara grafik permintaan ke atas dana modal adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Kurva HDN menggambarkan permintaan ke atas dana modal. Kurva tersebut menunjukkan kaitan di antara tingkat pengembalian modal setiap unit pertambahan barang modal yang dilakukan. Kurva tersebut menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena pada permulaannya investasi akan dilakukan untuk mengembangkan proyek-proyek yang tingkat pengembalian modalnya tinggi, dan kemudian diikuti oleh proyek-proyek yang lebih rendah tingkat pengembalian modalnya. Suku bunga dan tabungan masyarakat. Dalam suatu perekonomian, tidak semua pendapat yang diterima masyarakat akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Sebagian dari pendapat tersebut akan disisihkan oleh penerimaan pendapatan sebagai tabungan. Penampungan ini dilakukan beberapa tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi semasa sudah mencapai pensiun, untuk mengumpulkan biaya pendidikan anak-anak pada masa mereka dewasa, dan untuk berjaga-jaga di dalam menghadapi kesusahan di masa yang akan datang. Yang pertama, pandangan klasik. Dalam analisis ekonomi, terdapat dua pandangan yang berbeda tentang faktor yang penting yang menentukan jumlah tabungan masyarakat. Pandangan tradisional yaitu pandangan ahli-ahli ekonomi yang digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Dan yang kedua adalah pandangan Keynes. Menurut pandangan modern, yaitu pandangan sesudah masa klasik, tabungan tergantung kepada pendapatan nasional. Penentuan tingkat bunga. Dalam menganalisis faktor-faktor yang menentukan suku bunga, juga terdapat perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes. Yang pertama, pandangan klasik. Menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh permintaan ke atas tabungan penawaran tabungan. Dan yang kedua, pandangan Keynes. Ahli-ahli ekonomi sesudah klasik pada umumnya memberikan sokongan kepada pandangan Keynes sebagai berikut. Suku bunga bergantung kepada yang pertama jumlah uang beredar atau penawaran uang, dan kedua preferensi ekuiditas atau permintaan uang. Keynes menyatakan bahwa permintaan ke atas uang oleh masyarakat mempunyai tiga motivasi atau tujuan, yaitu yang pertama untuk transaksi, dan yang kedua untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga untuk spekulasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya beberapa tingkat bunga, yang pertama adalah perbedaan risiko. Pinjaman pemerintah membayar tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga pinjaman swasta. Yang kedua, jangka waktu pinjaman. Semakin lama jumlah modal yang dipinjamkan, maka semakin besar juga tingkat bunga yang harus dibayarkan. Dan yang ketiga adalah biaya administrasi pinjaman. Jumlah dana yang dipinjam sangat berbeda, sedangkan biaya administrasi untuk memproses pinjaman tersebut tidak banyak berbeda. Tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Di dalam meminjamkan uang pemilik modal bukan saja harus memperhatikan tingkat bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi atau persentase tahun kenaikan harga-harga yang berlaku. Apalagi tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat bunga, pemilik modal akan mengalami kerugian dan dalam meminjamkan uangnya, karena modal ditambahkan bunganya nilai realnya adalah lebih rendah dari nilai modal sebelum yang dibungakan. 2.3 Keuntungan atau pendapatan para pengusaha. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, dan penghapusan atau depresiasi. Apabila hasil penjualan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, nilainya adalah positif, maka diperoleh keuntungan. Pengertian keuntungan. Dalam teori ekonomi, keuntungan mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukuan. Keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Keuntungan menurut pandangan pembukuan, apabila dikurangi lebih lanjut oleh ongkos tersembunyi, akan menghasilkan keuntungan ekonomi atau keuntungan murni. Sumber keuntungan ekonomi. Seperti juga upah, sewa, dan bunga, keuntungan adalah pembayaran ke atas jasa yang diberikan oleh sesuatu faktor produksi. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawanan
yang disediakan oleh para pengusaha. Keahlian keusahawanan tersebut akan digunakan para pengusaha di dalam membuat keputusan-keputusan berikut. 1. Menentukan barang apa yang perlu diproduksikan dan dijual ke pasar dan berapa banyaknya. 2. Menentukan cara memproduksi yang terbaik dan kombinasi faktor-faktor yang paling efisien dalam memproduksi barang tersebut. Dengan demikian pada pokoknya, dengan menggunakan keahlian keusahawanan yang dimilikinya, fungsi para pengusaha dalam proses produksi adalah menentukan cara yang paling efisien di dalam menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat. C. Keuntungan adalah pembayaran terhadap risiko. Mendirikan dan menjalankan kegiatan perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang penuh dengan risiko. Tidak terdapat jaminan bahwa sesuatu usaha akan pasti berhasil. Tetapi banyak pula perusahaan yang gulung tikar dan pemiliknya mengalami kerugian dalam bentuk uang maupun tenaga yang dikeluarkan. D. Keuntungan sebagai pembayaran atas kegiatan inovasi atau pembaharuan. Dalam perekonomian, biasanya terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan barang yang sejenis dan barang yang tidak sejenis, tetapi sifatnya sangat mendekati dan dapat menggantikan satu sama lain. Kegiatan perusahaan untuk melakukan inovasi, yaitu mengadakan pembaruan dalam manajemen, pemasaran dan teknik memproduksi, pemegang peranan penting di dalam menjamin kesuksesan usaha tersebut. Dengan melakukan inovasi teknik memproduksi yang baru dapat diperkenalkan, mutu produksi dapat diperbaiki, ongkos produksi diturunkan lebih lanjut, dan barang baru diperkenalkan. Langkah-langkah seperti itu di satu pihak dapat menaikkan hasil penjualan dan di lain pihak menurunkan ongkos per unit produksi. Kedua-dua perubahan ini akan menaikkan keuntungan perusahaan. E. Keuntungan adalah akibat kekuasaan monopoli. Sebagai akibatnya, di dalam pasar dari beberapa barang tertentu, hanya terdapat beberapa perusahaan atau ia sendiri dari satu perusahaan saja. Terdapatnya kemungkinan untuk membatasi persaingan ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang melebihi normal di dalam jangka panjang. Keadaan ini dicapai oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan membatasi produksi dan menjamin agar tingkat harga adalah melebihi ongkos rata-rata. Kemungkinan untuk memperoleh keuntungan tersebut menyebabkan ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa keuntungan boleh pula dipandang sebagai pendapatan dari kekuasaan monopoli yang dimiliki perusahaan. Kesimpulan, sewa ekonomi merupakan bagian pendapat suatu faktor produksi atau input yang melebihi bagian pendapat yang digunakan sebagai ganjaran agar mereka tidak melakukan suatu kegiatan lain. Perubahan sewa tanah tidak akan menimbulkan pengaruh atau efek apapun kepada penawarannya. Faktor produksi, termasuk tanah, dapat digunakan sebagai berbagai kegiatan memproduksi. Tanah misalnya, dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan dapat pula digunakan sebagai tempat mendirikan industri atau untuk daerah pemukiman. Pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lainnya dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal dinamakan suku bunga. Dalam menganalisis faktor-faktor yang menentukan suku bunga juga terdapat perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes. Kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangkan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh.